rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan memberkati kita, usaha dan seluruh karya hidup kita hari ini. Saudara-saudari, hari ini kembali kita diundang untuk mendengarkan, untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tidak terpikul pada orang lain, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus tentang sesuatu yang sangat indah untuk kita dengar. Kita mungkin pernah mendengar sabda bahagia, tetapi kita mendengar hari ini suatu firman yang berbeda, yaitu sabda celaka. Ini luar biasa. Mengapa Yesus harus mengatakan ini? Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang dimana hidup mereka itu menjalankan hukum-hukum Taurat dengan sangat baik, tetapi mereka tidak bisa mengamalkan, mengaplikasikan hukum itu dalam kehidupan yang nyata. Oleh karena apa? Mereka pandai untuk menghafal hukum itu, tetapi dalam kehidupan yang nyata mereka menghilangkan makna keadilan dan kasih. Mereka tidak bersikap sesuai dengan apa yang diajarkan oleh hukum Taurat. Yesus hari ini sesungguhnya mau menyampaikan sesuatu hal yang penting, bahwa teori itu indah, tetapi apa yang paling penting adalah kesaksian hidup yang nyata, yang harus berdasarkan kepada kasih dan keadilan Allah. Sebab Allah adalah sumber kasih, maka kehidupan kita harus terus mengarahkan kepada kebenaran kasih itu. Kita mendengar hari ini ketika Yesus mengatakan, "Celakalah kamu ketika kamu memberi persepuluhan dan sebagainya." Apa yang mau Yesus katakan? Nah, ketika engkau memberi itu dengan tulus. Persepuluhanmu itu adalah pemberian dari hasil usahamu, dari pengorbananmu, bukan dari hasil korupsi, bukan hasil mencuri. Dan yang berikut, kita juga harus memahami persepuluhan di sini adalah persembahan kasih. Persembahan kasih yang berarti adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai ungkapan cintanya. Oleh karena itu jangan memaksa orang untuk memberi persepuluhan kalau dia tidak punya, atau jangan menggunakan satu matematik, satu prosentasi. Persepuluhan, kata 10 berarti 10% dari usaha seseorang, dari penghasilan. Itu salah. Bayangkan kalau ada 10 orang saja di dalam gereja yang penghasilan per bulan 1 miliar, 10% dari 1 miliar berapa? Ya untung dong.
Yang memberi rugi, tetapi yang menerima untung besar. Pada persepuluhan itu adalah persembahan kasih yang diberikan oleh seseorang berapapun. Yang penting dia memberi dengan tulus. Tulus, karena ini adalah ungkapan kasih seseorang yang mau diberikan kepada gereja, begitu, kepada rumah ibadat, kepada agama, kepada suatu lembaga sosial atau apapun. Jadi jangan sampai persepuluhan itu adalah suatu matematik. Tidak boleh. Kalau kita menggunakan matematik, maka Allah juga, ketika Allah menggunakan matematik, kita bisa salah. Sebab 1 tambah 1 bagi manusia 2, tapi belum tentu bagi Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari, hidup kita harus tulus. Yang berikut, di hadapan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus juga mengatakan, celakalah kamu yang hanya mencari popularitas, duduk di tempat-tempat terdepan. Ketika kita melayanilah dengan tulus. Yang kita bawa adalah ungkapan kasih Allah. Yang kita wartakan adalah Allah yang menjadi sumber kasih. Bukan mencari popularitas. Bukan mencari nama. Mungkin di hadapan umat, di hadapan orang lain, wow, kita adalah wow, luar biasa. Tapi ingat, Tuhan tahu apa yang menjadi intensi niat kita. Tuhan lebih tahu apa yang ada dalam kedalaman hati kita. Oleh karena itu, setiap perbuatan kita harus lebih ungkapan kasih. Jangan sampai kita hanya mencari nama, popularitas, dan menyusahkan orang lain. Yesus juga hari ini mengingatkan kita bahwa hidup kita sebagai orang beriman adalah hidup sesuai dengan tujuan dari Allah sendiri, yaitu bersatu dengan Allah. Bersatu dengan Allah berarti kita harus bersatu dengan orang-orang di sekitar kita sebagai gambaran Allah. Jangan sampai kita membebani orang lain dengan kehidupan kita. Jangan sampai orang lain merasa tersiksa oleh kehadiran kita. Monopoli di mana-mana. Entah itu pekerjaan, itu usaha, atau apa, segala sesuatu. Akhirnya orang-orang kecil menjadi tertindas. Tetapi ingat, apa yang kita miliki adalah pemberian Allah, bukan semata-mata usaha kita, tetapi pemberian Allah. Maka kita harus mengembalikan itu kepada orang lain, agar orang lain menikmati kekayaan Allah, berkat dari Allah. Ini yang disebut dengan keadilan, memberikan apa yang seperti engkau terima. Artinya apa? Biarlah orang lain merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan engkau terima. Jangan membuat orang lain susah. Jangan membuat orang lain tersiksa, beban, dan akhirnya menderita. Saudara-saudari, hidup kita di dunia ini harus menjadi gambaran kehadiran Allah bagi sesama. Hidup kita adalah gambaran rupa Allah. Hidup kita adalah untuk membawa setiap orang merasa sukacita, kebahagiaan. Sebab itulah inti dari hidup ini. Kalau kita tidak bahagia, kita tidak sukacita, apa yang harus kita capai? Apa yang menjadi harapan kita? Saudara-saudara, Tuhan Maha baik dalam hidup kita, maka kita juga harus seperti Tuhan yang baik kepada sesama. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.